semua bisnis mempunyai risiko, termasuk membeli saham di bursa saham. Invest ke satu bisnis yang baru dimulai atau bisnis startup, tapi mempunyai risiko yang cukup tinggi loh. Ada orang yang merasa punya duit cukup dinikmatin. Nah, pertanyaannya, anak-anak bagaimana? Anak-anak ya suruh cari sendiri. Kalau saya lebih senang saya beli aja di pasar modal. Kenapa? Sampai kapan kita ingin mencari uang? Karena tahun 2012 saya pernah menulis buku Mama Papa Izinkan Aku Sukses, Kaya dan Bahagia. Kehidupan kita dibagi menjadi 3 fase. Jadi strateginya begini menurut saya. Milenial cara berpikirnya sangat beda dengan generasi orang-orang seperti saya yang sudah seperti Papa Chang di generasi seksi, seket siji. Oke? Generasi milenial versus generasi seksi. Kalau generasi saya, cara mendapatkan duitnya juga berbeda. Lebih sulit, lebih lambat. Ya lebih tepatnya bukan sulit, lebih lambat. Tapi gaya milenial sekarang, dia suka yang instan, cepat, termasuk disertai dengan banyak instrumen yang memang bisa mendukung fast money, quick money, instant money. Otomatis spendingnya juga easy. Tapi kembali lagi, menurut saya, ya, menurut ilmu keuangan yang benar, yang diciptakan sudah zaman-zamannya kakek saya. Punya uang tentunya 70%, kalau bisa jangan dihabisin dulu ya. 1, kalau Anda belum punya rumah, minimal beli rumah dulu. Rumah sekarang untuk milenial tidak perlu besar, karena anak milenial kalau disuruh di rumah dia pasti stres. Dia sukanya move around, dia suka yang hidup yang very convenient, simple. Cari aja apartemen. Oke, setelah punya apartemen, nah ini yang paling penting biasanya, dia butuh penampilan. Bisa invest juga di mobil. Loh, kenapa saya bisa bilang invest? Kalau memang duitnya banyak. Ada orang yang bilang beli mobil itu rugi. Ya mungkin Anda belum tahu. Sama dengan beli jam rugi, karena Anda tidak tahu beli jam apa sehingga Anda bisa rugi. Ada jam yang dibeli naiknya bisa 3 kali lipat, ada yang bisa naik 4 kali lipat. Mobil juga begitu. Ada yang bilang begitu mobil keluar showroom dia turun 10-15%. Tapi ada mobil yang tidak perlu keluar showroom, begitu Anda DP dia sudah harganya naik. Tentunya ini mobil-mobil yang jarang. Jadi tergantung income kita, tergantung para milenial income Anda berapa. Tetapi yang paling penting menurut saya pesan-pesan ini harus diingat. Jangan pernah berhutang untuk kebutuhan sesuatu yang konsumtif. Karena itu adalah hutang yang paling berdosa. Contohnya Anda kepingin beli baju, ya, terus Anda ngutang. Ini konsumtif. Anda kepingin jalan-jalan ke luar negeri, terus ngutang. Apakah itu smart? Ya ngutang boleh di rumah, tapi pastikan penghasilan Anda bisa bayar cicilannya. Jadi yang paling penting diperhatikan bagaimana sumber cash flow in-nya. Simpelnya begini, gimana cara menjadi kaya? Gampang. Gimana Anda bisa gendut? Makannya yang banyak, jangan banyak gerak, jangan banyak model, jangan dikeluarkan banyak-banyak, kan Anda pasti gendut. Atau sebaliknya, Anda banyak beraktivitas tapi Anda nggak makan, ya Anda kurus. Jadi sama dengan rekening yang ada kita miliki, itu sama dengan tubuh kita. Kalau kita ingin duitnya banyak, ya sudah, spendnya rada berkurang, income-nya perhatikan. Sekarang Anda tahu. Pengusaha atau investor?
Sama dengan tangible atau intangible, tergantung dari style yang Anda suka. Kalau Anda memang bersedia satu bisnis membelenggu kebebasan Anda, jadilah seorang pengusaha. Sudah dibahas di beberapa episode Aspa Pacang. Kita tidak akan pernah bebas. Kenapa banyak orang takut menjadi pengusaha? Kenapa banyak orang takut berbisnis? Karena komitmennya sangat tinggi. Tapi kalau investor nggak pusing, asal Anda punya uang. Uang itu datangnya bisa banyak loh. Bisa dari orang tua atau warisan. Bisa ya kemudian Anda dapat apa ya nggak tahu. Tahu-tahu Anda menikah dengan keluarga yang kaya raya dan Anda dimodalin. Ya. Tapi menurut saya gaya Anda itu suka apa? Ada orang yang punya duit banyak. Itu stres kalau dia nggak kerja. Tapi ada orang meskipun duitnya sedikit, kalau suruh kerja stres loh. Jadi pilihannya, do what you like what you do. Jadi kalau Anda harus menyukai apa yang Anda kerjakan, dan suka atau tidak suka, Anda harus suka apa yang Anda lakukan. Jadi semua kembali lagi kepada profil Anda. Saya mau sebagai investor, gampang. Sekarang Anda punya uang 10 juta, Anda bisa jadi investor. Tapi pasti Anda harus bisa berhitung. Kalau rata-rata investasi Anda cuma 5%, apakah itu cukup untuk pengeluaran Anda? 10 juta, 5%. Cuma berapa? Kalau 10%-nya itu 1 juta, kalau punya 10 juta, 5% ya cuma 500.000. Apa cukup? Apa cukup? Apa cukup? Apa cukup? Kecuali Anda punya uang 10 miliar. Anda investasikan ke pasar saham, returnnya cuma 10%. Dapat 1 miliar dibagi 12. Nah, itu masih bisa hidup. Kembali lagi. Berapa uang yang Anda investasikan? Jadi ada orang seperti ini. Pertama dia bekerja terlebih dahulu. Kemudian keuntungan demi keuntungan dia simpan dan kemudian diinvestkan. Tapi ada orang yang memang sungguh laki atau beruntung. Ketika dia dilahirkan, sebelum dia mengerti uang, dia sudah kira-kira mempunyai warisan berapa. Ada kemudian teman saya, uangnya diinvestkan terlebih dahulu dan bertambah banyak, dan kemudian dia bangun bisnis. Pertanyaannya, bisnisnya ini untuk apa? Ya timbang nganggur. Dan kemudian untung, dia jadi seneng lagi. Nggak untung pun nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kembali lagi, esensi berbisnis atau invest adalah make money. Kapan Anda mulai butuh duit? Mungkin mulai kecil Anda sudah butuh duit, tapi pertanyaannya kapan Anda mulai boleh make money? Kan nggak ada batasnya. Semakin muda semakin bagus. Saya masih ingat anak saya ketika saya kecil, saya ajarin dia berjualan. Dia waktu SD dia jualan kartu Natal, kartu ucapan, jual kuncir, jual macam-macam. Ya tujuannya saya berusaha mengenalkan dia mengerti tentang uang. Uang itu didapat bukan hanya meminta dari orang tua atau orang yang terdekat. Tapi konsep saya kepada anak-anak saya adalah uang harus Anda cari. Untuk itu saya ingin dan saya yakin anak-anak saya termasuk generasi milenial. Tidak bekerja jangan makan. Jadi dia harus sedini mungkin mengerti. Dan bahkan anak saya yang laki di usia 20, saya sudah sekolahkan dia untuk investasi. Dia sudah jual beli perusahaan di usia yang sangat muda. Caranya bagaimana? Sangat gampang. Di pasar saham jual belinya. Semuanya tentu harus belajar. Kalau kita bisa mendapatkan uang dari hasil pemikiran kita, tenaga kita di usia yang lebih muda. Artinya begini, kalau Anda umur 10 tahun, kalau Anda umur 15 tahun sudah bisa make a lot of money, kenapa Anda tunggu 25? Karena banyak waktu rasanya yang akan Anda sia-siakan. Karena yang namanya bisnis model sekarang konsepnya sudah berbeda dengan dulu. Sudah juga dibahas di episode-episode yang lalu bahwa bisnis sekarang sangat mudah. Tidak bisa membuat barang, Anda jadi reseller.
Anda tidak mau menjual barangnya orang, buatlah barang sendiri. Sebisa mungkin Anda tidak bisa membuat barang, juallah pemikiran Anda. Bagaimana ngajarin orang supaya bisa berbicara di depan kamera dengan bagus, bagaimana mendesain baju dengan bagus, semuanya ini harus berpikirnya money, 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 money.